sampaikan bisa kami mengerti ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, hari ini tidak ada PR toh? Iya, tidak ada. Iya, Pak. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang genre dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau teman-teman menyimak dengan baik, sebenarnya genre ini perlu kita dalami oleh karena di luaran sana itu ada tuduhan-tuduhan, ada keraguan-keraguan terhadap Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru. Ada yang mengatakan Perjanjian Baru kita dipalsukan, gitu ya. Kalau masalah Perjanjian Lama mungkin tidak terlalu dipermasalahkan oleh karena mereka susah untuk mengatakan PL dipalsukan oleh karena PL itu kan mirip dengan Taurat di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga orang-orang lain, musuh-musuh Injil itu agak sulit untuk menunjukkan bukti kepalsuan itu. Nah, tapi kalau untuk Perjanjian Baru, nah itu dia. Apalagi sebenarnya teman-teman di luaran sana, maksud saya di luar agama Kristen itu, sebenarnya di dalam agama Kristen juga ada, terutama untuk teman-teman kita yang beraliran liberal, itu ada teks-teks Perjanjian Baru yang mirip. Nah, malah mereka pergunakan itu untuk menyerang keimanan kita dengan mengatakan ini, kenapa teks ini tidak dikanonkan? Nah, itu permasalahannya. Nah, kenapa saya masukkan pelajaran tentang genre ini adalah untuk teman-teman yang minimal walaupun tidak menguasai 100%, tapi teman-teman punya wawasan tentang yang namanya genre sehingga pada waktu teman-teman menghadapi musuh-musuh Injil, karena tidak mustahil Anda akan bertemu dengan musuh-musuh Injil itu, orang-orang yang tidak suka dengan Injil. Itu ketika mereka menyerang dengan mengatakan Alkitab kita sudah dipalsukan, teman-teman minimal mengetahui alasan mereka, dan kemudian kalau bisa ya dengan menjelaskan tentang genre ini, teman-teman bisa memberikan sedikit informasi kepada mereka walaupun hasilnya itu tentunya dari pekerjaan Roh Kudus ya. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa Anda bisa mengubah pikiran dan pendapat orang lain dengan penjelasan Anda. Jangan pernah punya asumsi seperti itu. Jangan pernah. Oleh karena sebenarnya itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Kita boleh saja secara akademis coba untuk memberikan penjelasan kepada mereka, tetapi mereka terima atau mereka tolak itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, ini kiranya akan saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan baik. Nah, kemarin kita sudah berhenti sampai di sini kalau tidak salah ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kita lanjutkan yang harus diperhatikan dalam genre kitab Injil. Oke. Yang harus diperhatikan ketika kita belajar genre kitab Injil. Yang pertama, implikasi genre dalam penafsiran. Yang pertama, ya, dalam hal implikasi genre dalam penafsiran, kita harus tahu persis bahwa teks di tangan kita itu layak dipercaya secara historis. Nah, di sini yang saya ingin tekankan, oleh karena sebenarnya kenapa kita menolak kitab-kitab Injil? Karena kalau dari segi nama kitab Injilnya sebenarnya kita tidak punya alasan untuk menolak. Karena ada misalnya Injil Thomas. Siapa Thomas? Salah satu dari 12 rasul. Ada juga Injil Petrus, ya. Siapa Petrus? Nah, kita menerima 2 surat kirimannya, tapi kitab Injilnya kita tolak. Gitu. Nah, kenapa kita tolak? Ternyata dalam kitab Injil Thomas itu cuma menceritakan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus yang tidak jelas. Tidak jelas sumbernya dari mana.
Itu. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak satu pun dari mereka menceritakan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Dan lagi, apa pentingnya masa kanak-kanak Tuhan Yesus untuk keimanan dan keselamatan kita, coba? Apa artinya misalnya Tuhan Yesus main kelereng? Kan tidak ada gunanya untuk keimanan dan keselamatan kita. Apa artinya untuk keimanan kita Yesus membantu bapaknya si Yusuf maksud saya untuk pekerjaan tukang kayu? Apa gunanya untuk iman dan keselamatan kita? Hampir tidak ada gunanya. Kalau menjadi contoh keteladanan kepada anak-anak sekarang sih oke, tetapi bukan hanya sekedar itu tujuan, dan bukan itu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini kan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Nah, apa gunanya masa kanak-kanak itu? Tapi di Injil Thomas itu banyak menceritakan hal itu. Lalu kemudian Injil Petrus, kenapa kita tolak? Karena lebih banyak menyangkut masalah masa remaja Tuhan Yesus. Nah, apa gunanya? Apa gunanya kita tahu Yesus itu pacaran atau tidak? Kalau pacaran, siapa pacarnya? Apa gunanya? Gitu, ya. Tetapi musuh-musuh Injil itu banyak yang mempergunakan data dari kitab-kitab seperti itu untuk Alkitab kalian palsu, perjanjian baru kalian palsu. Kenapa palsu? Mana ada di perjanjian baru kalian mengatakan Yesus pernah menikah. Padahal di salah satu kitab Injil yang tidak masuk dalam kanon ada bukti bahwa Yesus menikah. Tapi sekali lagi itu pembuktian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ditahu dari mana? Ditahu dari genre. Karena apa? Karena genrenya surat atau bukan surat ya, kitab Injil Thomas, kitab Injil Maria, kitab Injil Petrus, dan beberapa lagi yang lain itu berbeda genrenya. Nah, itu sebabnya sekali lagi kenapa saya ngotot untuk mengajar Anda tentang genre, oleh karena ini teman-teman bisa pakai untuk dapat sedikit, walaupun saya katakan tidak 100%, Anda bisa membela iman Kristen, tidak 100%. Itu. Tapi minimal teman-teman bisa ngerti sedikit dan sedikit memberikan penjelasan kepada orang-orang yang selama ini anti dengan Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru. Oke, nah layak dipercaya secara historis. Ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, lihat kitab Injil dalam prinsip penafsiran historis pada zamannya, bukan prinsip-prinsip modern. Nah ini, teman-teman. Oleh karena musuh-musuh Injil itu selalu mengatakan, lo nggak boleh dong, namanya Injil itu berisi tentang riwayat kehidupan Yesus, riwayat pelayanan Yesus, itu harus detail, itu harus lengkap. Padahal kalau kita perhatikan dalam buku-buku yang sejenis, ya buku-buku kuno yang ada di Timur Tengah, ternyata buku-buku biografi juga tidak selalu mencantumkan secara lengkap sampai ke hal-hal kecil. Itu. Anda perhatikan misalnya Markus dan Yohanes tidak ada. Jangankan silsilah, peristiwa Yesus lahir pun tidak ada, langsung pada masa pelayanan. Nah, ini yang menyebabkan musuh-musuh Injil mengatakan, Alkitab kalian sudah dipalsukan. Katanya kitab Injil itu berisi tentang riwayat kehidupan dan pelayanan Yesus. Mana masa kelahirannya saja nggak diceritakan. Seperti itu. Tapi ternyata dalam buku-buku atau kitab-kitab atau tulisan-tulisan sejenis yang beredar di daerah Timur Tengah yang berisi tentang catatan-catatan biografi, catatan-catatan tentang hidup raja-raja, itu ternyata juga tidak lengkap dan itu diterima. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai ini untuk istilahnya mengcounter, atau lebih bagus ada satu kata dalam teologi yang saya ingin perkenalkan,
apologetik ya, apologize kalau dalam bahasa Inggris ya, apologize. Untuk membela iman Anda itu Anda boleh mengatakan bahwa oke, memang Alkitab kita tidak mencantumkan secara lengkap, tapi itu tidak pernah melanggar pada prinsip-prinsip penulisan kesusastraan pada masanya, pada masa kitab-kitab Injil itu ditulis. Karena cukup banyak teks-teks yang berisi tentang riwayat hidup terutama ya, raja-raja, itu juga tidak secara detail, tidak secara lengkap, tidak secara titik koma. Nah, kalau tidak salah kan kita sudah baca dalam kitab Injil Yohanes, ya, kitab Injil Yohanes dikatakan oleh Rasul Yohanes, kalau ini ditulis maka langit tidak akan muat. Ya, kalau mau menulis tentang riwayat Tuhan Yesus secara lengkap, mulai dari dia lahir, bagaimana ketika dia harus ada di Mesir, apa sampai umur berapa dia di Mesir, kemudian apa saja yang dikerjakan atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sekitar Tuhan Yesus ada di Mesir. Nah, itu kata Rasul Yohanes dalam kitab Injilnya, kalau itu sampai detail-detail itu ditulis, maka langit pun tidak akan bisa muat. Itu. Ya, itu yang kita bisa pakai untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang menyerang kitab Injil. Jadi sekali lagi, lihat kitab Injil dalam prinsip penafsiran historis pada zamannya, jangan pada masa kini. Gitu. Karena ternyata pada zamannya itu ada juga kitab-kitab yang berisi tentang biografi seseorang itu tidak secara lengkap dicantumkan. Oke? Kira-kira ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua, anggap dan pahami setiap kemunculan parafrase. Barang apa lagi nih parafrase? Parafrase itu istilah dalam tata bahasa. Istilah untuk apa? Dalam tata bahasa, parafrase itu sebenarnya pengulangan. Dan di kitab Injil banyak sekali pengulangan. Jangankan antara Matius dan Markus ada pengulangan, jangankan itu. Sesama ayat di dalam kitab Matius saja ada pengulangan-pengulangan, baik itu pengulangan peristiwa, baik itu pengulangan ajaran, ya. Kenapa itu diulang? Kenapa itu diulang? Nah, secara prinsip ada dua hal. Yang pertama, kalau diulang lengkap sampai titik koma, itu berarti poin penting. Oke? Saya ulang. Kalau diulang lengkap sampai titik koma, itu berarti sesuatu yang penting dan harus diperhatikan. Tetapi yang kedua, ada juga kita temukan pengulangan tetapi ada beberapa di sana sini perbedaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau seperti itu, maka tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa sebenarnya peristiwa itu terjadi benar. Benar terjadi. Dan ada pokok penting yang sedang ditekankan dalam pengulangan tersebut. Nah, itu teman-teman bisa lihat dalam parafrase. Ambil contoh yang kita sudah pernah bahas menjadi PR kita, itu Matius 22 tentang perjamuan kawin. Itu ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Masih ingat? Masih. Sebentar itu juga akan menjadi PR kembali untuk teman-teman. Tapi Anda perhatikan di sini, parafrasenya di mana? Parafrase itu ketika Yesus menjawab pertanyaan tua-tua dan ahli-ahli Taurat, tua-tua orang Israel dan ahli-ahli Taurat. Ketika mereka bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal ini? Anda perhatikan, itu dijawab dengan berapa perumpamaan? Masih ingat? Berapa perumpamaan? Sudah dilupakan kali ya. Oke, nanti sebentar teman-teman akan bahas itu kembali untuk sebagai pekerjaan rumah. Dan di situ saya ingin menekankan teman-teman tolong perhatikan parafrase mana yang muncul dari ketiga perumpamaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan mereka, dari mana kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan. Itu ketiga-tiganya itu pakai parafrase. Ya, parafrase.
ada pengulangan dari segi pengajaran, tetapi ada ceritanya itu beda-beda, perumpamaannya beda-beda. Nah, Anda harus menemukan dengan jeli parafrasenya itu hal-hal yang berbeda apa, dan kemudian penekanan dari masing-masing perumpamaan itu apa. Ya, itu parafrase. Oke. Nah, yang ketiga, perhatikan setiap data yang terlihat kontradiksi. Oke, terlihat kontradiksi. Misalnya jumlah orang. Oke, jumlah orang. Ini kalau teman-teman ingat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ingat pertanyaan saya, kalau Anda ingat. Waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ada berapa malaikat di kubur Tuhan Yesus? 2. Nah, ada Injil 1 mengatakan 2, ada Injil yang satu lagi menjawab 1. Nah, yang betulnya yang mana? 1 atau 2? Gitu. Nah, Anda perhatikan setiap data yang terlihat kontradiksi. Anda perhatikan, coba Anda pelajari. Apakah jumlah itu sesuatu hal yang penting atau tidak? Tidak. Gitu. Ya, oke. Saya ambil contoh. Teman-teman banyak yang hobi sepak bola tidak? Sedikit sih ada. Banyak yang hobi sepak bola atau tidak? Sedikit. Ya, sedikit ada sedikit. Ada juga yang hobi sepak bola ya. Ada yang Ya. mantan pemain? Nggak ada kali, Pak. Nggak ada. Oh, gitu. Kalau waktu saya kuliah dulu di STT Jeffrey Makassar, itu teman-teman saya itu ternyata ada hampir 8 orang pemain prapon di provinsi asalnya mereka masing-masing. 8 pemain prapon, termasuk dari Kalimantan Timur, termasuk 1 juga dari Kalimantan Barat, pemain prapon. Makanya ketika satu saat klub kebanggaannya Kota Makassar PSM ya ajak mitra tanding, itu kami kalah 4-2. Tapi tahu enggak? Babak pertama kami unggul 2-0. Malu PSM. Jadi waktu mereka turun babak pertama itu pemain-pemain cadangan. Kita sikat. Padahal ya itu mereka tahu kita cuma mahasiswa yang belajar Alkitab. Tapi begitu babak pertama mereka ketinggalan 2-0, babak kedua mereka ganti hampir semua pemain intinya turun semua. Karena mereka takut malu. Takut dipermalukan. Iya, karena kita 8 pemain kesebelasannya kita itu pemain-pemain prapon di daerah mereka masing-masing. Itu ya. Nah, Anda perhatikan di dalam data pertandingan sepak bola ada cukup banyak perbedaan-perbedaan. Ada cukup banyak perbedaan pendapat. Kadang-kadang ada gol yang katanya diciptakan oleh si ini, padahal gol bunuh diri. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian yang paling sering terjadi perbedaan itu adalah gol itu tercipta di menit keberapa. Itu ada saja yang meleset. Bukan cuma 1-2 menit, kadang-kadang meleset sampai 5-6 menit. Gitu. Nah, apakah informasi itu dipermasalahkan? Gitu. Ya. Apakah informasi itu dipermasalahkan? Tetapi dalam zaman sekarang, data Alkitab itu banyak dipermasalahkan. Loh, Matius bilang begini, Lukas bilang begini, yang mana yang benar? Itu. Akhirnya kita sebagai pembaca Alkitab modern, kita dibuat bingung. Dan pada ujung-ujungnya mereka mau iman kita goyah. Nah, karena itu teman-teman tolong ini diperhatikan dengan baik, sehingga teman-teman jangan dengan mudah terpengaruh oleh intimidasi mereka untuk membuat iman kita goyah, dan pada akhirnya kita meninggalkan iman kita dan kita malah meragukan keaslian daripada Alkitab kita, khususnya yang paling sering diobok-obok itu adalah perjanjian baru. Itu ya. Oke, 3 poin ini ada masalah? Ada yang mau dipertanyakan? Lanjut boleh? Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang ya.
Pak, tadi saya masih belum jelas tentang prafase itu seperti apa tadi Pak? Kurang jelas. Parafrase. Iya, Parafrase itu adalah bentuk-bentuk pengulangan. Bentuk-bentuk pengulangan. Pengulangan itu sendiri ada yang pengulangan yang persis sama, sampai titik komanya sama, tetapi ada juga yang tidak sama. Ambil contoh. Oke. Di dalam Alkitab kita hanya 2 kitab yang menceritakan tentang riwayat kelahiran Yesus, yaitu apa? Matius dan Lukas. Betul, Matius dan Lukas. Lukas. Nah, Anda perhatikan, di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus saja, dari mana Yesus lahir, antar 2 kitab itu berbeda. Itu. Ya, antar 2 kitab itu berbeda. Ada yang mulai dari Adam, ada yang mulai dari Yusuf dan Maria. Gitu. Tapi sekali lagi itu pengulangan. Pengulangan. Itu. Yang pada intinya itu sebenarnya karena latar belakang penulisan. Anda boleh lihat, masih pernah dapat mata kuliah atau mata pelajaran pengantar perjanjian baru? Ada yang mengajarkan? Ada. Ada. Oke. Nah, Anda harus tahu kitab Matius itu ditulis dengan tujuan kepada siapa? Kitab Lukas kepada siapa? Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat kembali di dalam pengantar perjanjian baru. Itu sudah dijelaskan. Nah, perbedaan antara silsilah yang ada dalam kitab Matius dan yang ada di kitab Lukas, nah itu yang ada di situ. Oleh karena perbedaan penulisan. Lalu kemudian cerita di sekitar kelahiran Yesus, kalau Anda jeli, Anda boleh lihat, kalau di kitab Matius, yang ditampilkan siapa? Orang Majus atau gembala? Orang Majus. Orang Majus yang ditampilkan di Matius. Kalau di Lukas? Gembala. Gembala, betul. Nah, sering kita terjebak, kita menganggap itu 2 peristiwa yang berdekatan. Padahal itu 2 peristiwa yang berbeda jauh. Berbeda jauh. Nah, makanya seringkali, minta maaf ya, seringkali kita menemukan guru-guru sekolah minggu terjebak. Terjebaknya di mana? Terjebaknya di memberi arti bahwa orang Majus itu datang ketika Yesus masih bayi. Makanya ketika cerita-cerita Natal, coba perhatikan cerita-cerita Natal, bahkan drama-drama Natal, orang Majus itu datang dilukiskan Yesus masih dalam palungan. Iya. Iya toh? Yesus masih dalam palungan. Padahal Anda perhatikan jarak perjalanan antara tempat asalnya orang Majus dengan jangankan Bethlehem, Yerusalem, itu kalau orang berjalan kaki atau jalan dengan unta, itu membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Gitu. Nah, menurut teman-teman, kalau kelahirannya 2 tahun, kira-kira Yesus masih bayi atau sudah bisa merangkak atau jalan? Sudah bisa merangkak. Iya toh? Iya. Tidak bayi lagi. Betul enggak? Betul. Betul. Nah, di sini kesalahannya kita karena kita tidak memperhatikan parafrase, maka kita menganggap peristiwa kunjungan orang Majus ke Bethlehem itu Yesusnya masih dalam palungan. Apa sih palungan itu? Tempat makanan domba. Hah? Tempat makanan domba. Masa anak umur 2 tahun masih ditaruh di situ?
Iya tak? Ya, Nah, didapat di mana angka 2 tahun itu? Dapat di mana angka, apa bukti teks bahwa Yesus itu sudah berumur hampir 2 tahun? Di mana? Selain daripada mengukur jarak kilometer tempat asalnya orang Majus itu datang sampai ke Yerusalem itu, selain dari itu diukur dari mana? Dan dilihat dari mana? Ketika Herodes merasa ditipu, maka dia memberikan instruksi apa? membunuh anak di bawah 2 tahun. Di bawah umur. Iya, membunuh anak-anak di bawah usia 2 2 tahun. tahun. Kenapa tidak anak-anak bayi? Itu karena Herodes tahu dari mana jarak orang Majus ini jalan, dan dia hitung, oh sekitar 2 tahun. Makanya ketika orang Majus itu tidak datang lagi ke dia, maka dia perintahkan bunuh semua anak-anak berusia di bawah 2 2 tahun. Tahun. itu bukti teks. Sehingga minta maaf kalau ada di antara teman-teman yang guru sekolah minggu, ini kan sudah mulai bulan-bulan yang berakhiran ya toh? Sudah September, nanti Oktober, lalu kemudian November dan Desember. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih mengajar guru sekolah minggu mulai mempersiapkan drama Natal, tolong perhatikan, jangan lagi ada palungan. Kalau cerita orang Majus. Kalau cerita tentang gembala, nah itu baru palungan. Karena apa? Mereka cuma di pinggiran kota. Gitu. Masa dari pinggiran kota Bethlehem datang ke kota Bethlehem harus jalan 2 tahun? Kan tidak. Iya tahu? Palinglah hitung 2-3 hari misalnya kalau itu jauh. Itu sudah paling lama, tapi bisa jadi peristiwa itu ketika Yesus lahir, malaikat memberitahukan, mereka lalu kemudian berlari-lari ke tempat tujuan, dan malam itu juga mereka ketemu dengan Yesus. Gitu. Nah, itu parafrase. Gitu. Jadi kita melihat pengulangan-pengulangan itu bagaimana peristiwanya. Apakah sama, persis, atau ada sedikit perbedaan-perbedaan. Nah, kalau sama persis kita tidak terlalu banyak pekerjaan rumah. Tapi masalahnya kalau dia pengulangan terus ada beberapa perbedaan, nah itu dia. Kita perlu mencari data, kita perlu membuka referensi, dan kita perlu juga untuk melihat hal-hal penting kenapa itu bisa ada perbedaan dan bagaimana kita bisa mengartikan perbedaan itu. Oke? Ya, Gitu. Pak, Jadi jelas. intinya parafrase itu adalah pengulangan. Itu. Oke? Ya, Pak, jelas. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka ini pekerjaan rumah Anda untuk dikerjakan kembali. Buka Matius 21 ayat 1 sampai 22 ayat 14. Lalu bagaimana Anda memakai genre dalam penafsiran ayat-ayat ini? Oke, termasuk parafrase di dalamnya. Anda pakai genre, termasuk parafrase di dalamnya. Anda coba lihat untuk dapat kebenaran apa sih yang terkandung di dalam genre Matius 21 ayat 1 sampai 22, pasal 22 ayat 14. Itu. Karena kita sudah lihat itu kan ada parafrase untuk menjawab pertanyaan tentang dari mana kuasa Yesus itu dia dapat. Itu. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan di sekitar PR ini? Enggak ada, jelas. Sudah jelas? Jelas. Oke. Tolong dibuat dengan lebih baik lagi supaya minggu depan lebih daripada sekedar pemeriksaan, tapi maksudnya teman-teman bisa mengerti tentang genre ini, terutama teman-teman bisa memperhatikan 3 poin ini.
ya, cari terlebih dahulu secara historis bagaimana. Gitu. Jadi saya membayangkan teman-teman bukan hanya sekedar baca Alkitab, bukan. Tapi teman-teman bisa mungkin cari di Google beberapa informasi itu. Cari di Google bagaimana peristiwa Yesus menyucikan bait Allah, bagaimana Yesus diulu-ulukan di Yerusalem, cari di Google gitu. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat sebenarnya genre ini genre yang macam bagaimana gitu. Sekali lagi ya, yang pelajaran kita beberapa minggu yang lalu tidak ada rumus genre yang baku yang sudah berlaku untuk perjanjian baru. Tidak ada. Jadi teman-teman sendiri yang akan menentukan, oh ini genrenya, oh ini genrenya gitu. Teman-teman yang tentukan sendiri dengan memberikan kriteria yang teman-teman sendiri dapatkan dari hasil penyelidikan, baik dari teks Alkitab maupun teks-teks penunjang yang akan memberikan sumber informasi tambahan kepada teman-teman dalam melihat teks tersebut. Gitu, ya. Bisa tuh cari di Google toh? Bisa, Pak. Oke. Di luar kelas kan teman-teman boleh pegang HP toh? Iya. Ya. Kalau bisa pakai HP, ya silahkan pakai HP, cari di Google, tapi lebih daripada itu baca dulu teksnya, baca kembali. Walaupun kita sudah pernah bahas bersama-sama di kelas, tetapi baca kembali. Oke, jangan menganggap bahwa apa yang saya sudah ajarkan itu 100% benar adanya, jangan. Oke, ketika Paulus dan Silas mengajar jemaat, ya, di dalam Kisah Rasul pasal berapa itu, pasal 11 kalau tidak salah ingat, itu orang-orang di Antioquia lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di Berea. Oleh karena apa? Oleh karena pengajaran Paulus dan Silas itu mereka selidiki di Alkitab juga untuk mengetahui apa benar yang Paulus Silas ajarkan atau bagaimana. Nah, Anda perhatikan, Rasul Paulus saja yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru saja pengajarannya diteliti, apalagi pengajaran seorang Ronnie Warren yang tidak pernah menulis, jangankan satu kitab, satu ayat pun tidak pernah menulis di Alkitab. Jadi ya, pengajaran saya juga teman-teman bisa selidiki di Alkitab benar atau ngaco ini pengajaran ini. Ya. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman untuk mulai mengembangkan daya kritis, tetapi bukan cuma sekedar daya kritis begitu saja, daya kritis yang dikontrol dan yang dituntun oleh Roh Kudus. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan baik menyangkut materi maupun menyangkut pekerjaan rumah, Pak Erik, mungkin materi kita cukup sampai di sini, jangan terlalu banyak juga, nanti teman-teman lebih banyak bingung, jadi lebih bagus kalau dipraktekkan. Gitu. Ya, baik Pak. Kalau begitu, kalau materinya sudah selesai, kita akhiri aja ya Pak ya. Ya, oke. Oke, silakan salah satu berdoa untuk mengakhiri kelas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih